Pengelolaan parkir bisa menjadi pemasukan bagi pendapatan asli daerah, namun juga bisa memicu permasalahan sosial seperti yang terjadi di Kota Bekasi. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio ada Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Roy Mande, dan juga ada Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim. Pak Arif dan juga Pak Roy, terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi. Saya ke Pak Arif dulu. Pak Arif, ini masih ada ketidakjelasan nih Pak Arif. Masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang video yang viral. Pandangan DPRD Kota Bekasi sendiri melihat video itu sebetulnya apa yang terjadi sih Pak Arif? Ya. Pertama saya mengatakan bahwa keprihatinan saya lah sebagai warga Kota Bekasi juga terkait kejadian demo saat itu. Tapi ini mesti diklarifikasi dulu bahwa Bekasi bukan kota preman lah seperti yang sudah beredar gitu ya. Bekasi kota yang paling aman, nyaman untuk kita usaha, tinggal dan punya kehidupan yang sangat harmonis di Kota Bekasi. Lalu terkait memang saat itu kita sayangkanlah demo itu begitu terlepas. Apalagi kita melihat ada kehadiran Kepala Dinas Bapeda dalam aksi tersebut. Walaupun kita melihat bahwa ini sebuah sebuah jorgan lah, bahwa Kepala Dinas bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi salah menurut saya. Salah? Ya salah. Kenapa tidak harus berkomunikasi di kantor yang ada kan? Apalagi sekelas Kepala Dinas itu bisa mengundang ormas dan para pengusaha untuk diskusi yang baik di tempat yang baik. Maksudnya harusnya di lokasi yang lebih baik begitu, di tempat di gedung di gedung Bapeda di kantor atau Bapeda gitu sendiri ya? gitu loh kan, karena Bapeda punya kantor, bukannya tidak punya, bukan di jalanan begitu maksudnya? Nah, jangan di jalan. Kita khawatir, tadi juga kita sudah ngobrol dengan Pak Roy, kita khawatir ada provokasi-provokasi yang lain gitu loh, yang tidak membuat situasi kondisi lebih baik saat ini. Baik Pak Arif, tapi pertanyaannya begini, apakah pemerintah Kota Bekasi menggandeng ormas-ormas yang mungkin diartikan sebagian masyarakat sebagai preman untuk mengelola minimarket, lahan parkir minimarket, Pak? Itu pertanyaannya. Iya, sebenarnya gini Pak, ormas itu kan bagian dari masyarakat lah. Masyarakat Kota Bekasi juga anak bangsa juga yang harus kita perdayakan. Saat ini memang Kota Bekasi kekurangan SDM lah untuk ikut serta dalam proses penarikan retribusi atau PAD. Yaitu itu pemerintah Kota Bekasi memperdayakan ormas-ormas untuk terlibat, namun memang semuanya harus diatur gitu loh. Ketika terlibatan itu terjadi, lepas label ormasnya. Tidak lagi dia sebagai EPR, Gibas atau yang lainnya, tetapi sebagai masyarakat yang ikut serta dalam proses pembangunan Kota Bekasi. Berarti kalau kemarin ada ribut-ribut, ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik begitu kurang lebih ya? Ya itu udah pasti, kita terputus komunikasinya lah. Oke, baik, saya ke Pak Roy. Pak Roy, apakah ada anggota dari asosiasi yang mungkin juga mengeluhkan khususnya mengenai lahan parkir ini, khususnya di sektor retail? Bagaimana Pak Roy? Baik, terima kasih Pak Ikan. Jadi kondisi seperti ini kan kita ketahui bahwa kami hadir di satu daerah, kita menginvestasikan, membangun toko dan lain sebagainya. Artinya kami juga pasti juga perlu mengatur lokasi yang di depan toko kami. Artinya siapapun yang nanti kita ajak, misalnya ada UMKM dan lain sebagainya, itu juga akan bermitra dengan kita, dan juga termasuk parkir, bagaimana parkir. Nah, kemarin yang terjadi itu adalah sebenarnya sederhana sekali, sebenarnya nggak perlu sampai besar seperti itu. Karena apa? Karena SOP daripada semua anggota kami, anggota APRindo, semua yang ada bekerja di toko terutama, ketika akan ada siapapun yang datang ke toko, kemudian menyatakan bahwa saya akan mengadakan pengecekan barang dari BPOM misalnya, atau dari dinas dan lain sebagainya, atau juga mungkin saya mau mengatur parkir. Nah, tentu SOP-nya adalah menanyakan surat tugasnya. Surat tugasnya kemudian dilihat, kemudian ditanyakan bagaimana, apa yang menjadi peraturan dan lain sebagainya. Nah, pada saat kemarin itu kan terjadi miskomunikasi, yang dikatakan bahwa surat tugas sudah berakhir, kemudian apakah sudah diperpanjang belum, itu belum bisa dibuktikan dan lain sebagainya, sehingga mungkin pada saat itu ya terjadi komunikasi di mana ya perpanjang dulu dong surat tugasnya, atau perbaiki dulu kalau memang itu surat tugas dari pemerintah daerah, dari Bapeda dalam hal ini. Nah, kemudian itulah mulai dari situ akhirnya kumpul dan lain sebagainya. Nah, saya setuju dengan Pak Arif tadi bahwa
sudah saatnya masyarakat kita ini sudah lebih maju, sudah lebih modern, pemerintahnya juga tentu lebih maju, lebih modern, wakil-wakil kita juga sudah lebih maju modern, artinya untuk segala hal yang berkaitan dengan social interaction, sebaiknya itu memang diselesaikanlah di tempat yang sewajarnya, ya. Tidak di jalan raya, karena kalau di jalan raya itu, ya izin Pak, saya pakai istilah hutan rimba ya, atau istilahnya kita tidak tahu siapa yang di jalan. Satu, terus kedua, yang berlalu lalang itu juga mungkin bukan masyarakat atau penduduk yang di setempat, tetapi sudah pasti ada yang dari lintas kota, lintas provinsi dan sebagainya, sehingga sangat riskan sekali kalau suatu penyelesaian itu dilakukan di jalan raya, jadi seperti kayak pengadilan jalan raya. Nah, ini yang kita sayangkan, dan ini jadi pembelajaran tentunya bagi pejabat daerah itu untuk ya kita bisa selesaikan kok di ngopi-ngopi di kantor BPD. Siapa ormasnya yang ditugaskan, siapa namanya, nanti zonanya di mana, itu tinggal diberitahu, kita pasti. Baik, tapi pada prinsipnya anggota Aprindo tidak banyak mempermasalahkan siapa yang harus mengelola lahan parkir, itu tidak ada kemudian bagaimana? Intinya adalah selagi itu memang jelas peraturan daerahnya, satu, kemudian jelas penugasannya, kita tidak berhubungan dengan ormas langsung, karena memang ini kan kaitannya parkir, karena parkir ini kan ada pajak parkir, ada aturannya dan sebagainya. Tapi kita berhubungan dengan peraturan daerah. Ketika peraturan daerah atau ada surat tugas, ada BPD dan sebagainya, ya itu sah saja, karena kan ada kepala daerahnya. Ya, kita mengikuti peraturan daerahnya. Jadi masing-masing peritel itu tidak berhubungan dengan ormas, atau ormas tidak berhubungan dengan peritel, tapi kita melihat bagaimana peraturan daerahnya. Ini berarti ada perda yang mungkin belum diatur, Pak Arief, di Kota Bekasi, atau mungkin ada hal yang mungkin tidak jelas sekali. Baik itu mungkin untuk anggota masyarakat, ormas, untuk minimarket, atau mungkin untuk dari kepala daerahnya, sehingga kemudian terjadi miskomunikasi, sehingga terjadi seperti kemarin. Begitu, Pak Arief? Kalau perdanya sih sudah ada ya. Sudah ada di Perda 2011 tentang perparkiran, itu sudah ada. Cuma memang, ya itu tadi saya pengen ada miskomunikasi saja gitu loh. Coba kalau seandainya tadi diajak dialog yang baik, di tempat yang baik, saya rasa tadi Pak Roy juga sudah bilang clear lah gitu loh. Tidak ada persoalan. Ini kan gini, kalau memang ada pemberdayaan terhadap ormas, kan saya bilang lepas label ormasnya, mungkin secara dia langsung juga petugas parkir ini bisa menjadi keamanan lah, tanpa harus diperintah kan, artinya gitu. Apalagi sekarang kita lihat konsumen ini banyak yang ketakutan kalau belanja ke tempat motor hilang kan gitu. Jadi ini satu hal yang track and give yang bisa kita manfaatkan gitu. Baik, kita masih punya satu segmen, kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, untuk mengurangi adanya kebocoran pendapatan hingga pengurangan penggunaan uang tunai, pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir meter menggunakan kartu elektronik dalam sistem pembayaran parkir. Selain mudah dan efektif, adanya aturan ini juga bisa menertibkan parkir liar hingga mensejahterakan juru parkir dengan sistem gaji bulanan. Bagi Anda warga Surabaya, sekarang tak perlu repot lagi untuk mengeluarkan uang tunai dalam membayar parkir. Namun cukup dengan uang elektronik, Anda bisa membayar parkir dengan cepat, mudah, efisien, dan juga tepat sasaran peruntukannya. Akibat parkir liar yang banyak ditemui di kota metropolitan, pemerintah Kota Surabaya menerapkan layanan parkir menggunakan kartu elektronik. Sistem pembayaran parkir secara elektronik ini dinamakan parkir meter, yang telah diterapkan sejak tahun 2017. Parkir meter ini ditujukan untuk menata sistem parkir sekaligus menekan kebocoran pendapatan yang sering terjadi. Penggunaan uang elektronik pada alat parkir ini telah terintegrasi dengan sejumlah uang elektronik, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan multikartu yang diterbitkan oleh perbankan. Selain bisa menekan kebocoran pendapatan, parkir meter dinilai pengguna lebih efektif, transparan, dan mudah dalam penggunaannya. Lebih beruntung untuk pengguna jalannya, Mbak. Masalahnya kalau parkir di luar itu per 3 jam kita kena cas lagi. Kalau di sini kita bisa mengambil aplikasi, minta yang waktunya panjang atau waktunya pendek bisa.
Dan untuk pengambilan karcisnya juga mudah, kita nggak minta ke tukang parkirnya, penjaga parkir maksudnya. Langsung kita ngambil di aplikasi tersebut. Untuk pembayarannya hanya cuma Rp5.000 gitu Mbak. Lebih efektif dan untuk retribusinya itu nggak menguap kemana-mana gitu Mbak. Langsung masuk di kas pemerintah kota gitu Mbak. Ya lebih praktis kalau parkir di sini tuh. Jadi tukang parkirnya juga jaganya juga aman di sinilah pokoknya. Enak ya. Kas untuk pemasukan parkir di daerah Surabaya sini kan lebih banyak pendapatannya dari parkir itu. Jadi biar bisa ada pemasukan di daerah Surabaya, kasnya ini. Selain bisa menertibkan parkir liar hingga memudahkan pengguna jalan dalam membayar parkir, adanya parkir meter dinilai juru parkir lebih bisa menguntungkan mereka. Hal ini dikarenakan pendapatan mereka sudah pasti, karena digaji per bulan oleh pemerintah dan tidak mengandalkan penjualan karcis secara manual. Lebih mudah Mbak, lebih efektif, lebih nyaman. Soalnya Mbak, orang itu langsung pakai kartunya. Kita cuma ngatur aja. Nanti kalau keluar orangnya tuh ngasihkan kartisnya sama kita. Berarti kan udah tandanya udah niping ke mesin Mbak. Gitu loh. Lebih enak yang sekarang. Soalnya sudah terjamin Mbak. Setelah kemudian salah satu liputan yang cukup menarik mengenai parkir elektronik, masih bersama dengan saya Pak Roy dan juga Pak Arief. Ini kita berbicara mengenai langkah ke depan Pak ya, supaya kemudian tidak terjadi kembali miskomunikasi yang terjadi di Kota Bekasi dan mungkin saja bisa saja terjadi di daerah-daerah lain. Bagaimana dengan penggunaan parkir elektronik Pak ya, seperti yang kemudian terjadi di Surabaya? Bukankah ini lebih baik Pak? Maksudnya supaya kemudian nggak ada ribut-ribut di jalanan lagi, tidak hanya di jalanan juga nggak ribut-ribut lagi di kantor Pak. Betul. Gimana tanggapan Pak Arief? Ya sebenarnya kalau parkir elektronik yang tadi kita lihat di Surabaya itu sebenarnya Bekasi sudah lebih dulu Pak. Sudah lebih dulu ada, cuma memang belakangan ini agak redup gitu, agak hilang. Mungkin alat-alatnya yang rusak itu gak diperbaiki kan, akhirnya kembali lagi ke manual. Nah ini sebuah pesan sebenarnya buat pemerintah Kota Bekasi agar ke depan bisa kembali lagi menghidupkan konsisten begitu ya. Betul, untuk bisa dikelola parkir yang bisa lebih baik. Saya malah setuju nanti kalau setiap outlet Indomaret Alfa itu ada mesin parkir digitalnya gitu loh, supaya pemasukannya juga lebih jelas ke Pemda Kota Bekasi, lalu untuk penggajian kesejahteraan jukirnya juga lebih ada kan gitu, daripada mereka melakukan kegiatan yang manual yang kira-kira kurang bisa dilihat bagus gitu loh. Gitu. Baik. Pak Roy, kalau dari Aprindo sendiri melihat mengenai parkir elektronik itu lebih menguntungkan Pak sebetulnya ya? Ya justru ini yang misi yang saya mau sampaikan, tapi sudah disampaikan oleh Metro TV tadi. Adalah ke depan memang karena kita kan sudah cashless society ya. Apa-apa semua kita dengan smartphone maupun juga dengan kartu untuk membayar. Jadi ada baiknya memang ini perlu cepat dikaji supaya memang seperti tadi kata Pak Arief, bahwa bagaimana caranya supaya standarisasi cara pembayaran parkir itu dapat secara cashless, dapat secara elektronik, dan yang perlu penting adalah kita kadang-kala bisa
menginvestasikan tapi maintenance-nya sehingga yang diinvestasikan itu bisa dipakai terus, ini yang masih kurang. Sehingga bagaimana caranya supaya mesin itu awet dan lain sebagainya, nah ini yang jadi problematik tersendiri. Jadi perlu ada semacam satuan dan lain sebagainya dari Pemkot atau Pemkap yang memelihara, yang memaintenance. Karena bisa saja kayak tadi Pak Arief katakan, sudah lebih dulu Bekasi bahkan sudah lebih modern. Tetapi kenapa sekarang mungkin tidak dapat terpakai? Karena apa? Karena memang masalah maintenance-nya, pengawasannya. Jadi perlu ada satuan tugas yang khusus maintenance. Nah, kita sangat menyambut sekali kalau ini bisa diadakan di depan toko-toko retail kita. Karena kita ketahui sendiri untuk pembayaran di toko retail sekarang sudah memakai cashless. Sebagian besar. Dan ini juga adalah harapan daripada Bank Indonesia untuk bagaimana kita supaya Bank Indonesia tidak mencetak uang lagi sebagainya, tetapi dari cashless society, jadi uang kartal kita itu juga dapat di-saving biaya pencetakannya. Jadi nah inilah yang kita harus angkat ke depan sehingga yang tadi juga dikatakan tidak ada ya katakanlah pengumpulan uang parkir ini sebenarnya besar ya. Tapi saya ingin tahu Pak Roy, pendapatan dari lahan parkir itu berapa sih sebetulnya? Saya ambil hitungan saja kasar, misalnya 100.000 lah satu hari di depan minimarket kita ya. Ada motor, ada mobil dan lain sebagainya. Berarti kalau rata-rata lah ambil 100.000, kalau kali 30 hari 3 juta. Kalau kali di Bekasi kalau tidak salah saya dapatkan info 606 anggota kami, berarti sudah hampir 1,8 miliar 1,8 satu bulan. Kemudian kalau dikali 12 ya signifikan, hampir 20 miliar lebih. Artinya begini, ini kan tentu uang yang tidak kecil. Jadi kalau pengelolaan uang ini bisa diatur sedemikian rupa, selain untuk kesejahteraan jukirnya, karena jukir ini juga tetap harus bertugas untuk mengatur traffic wardennya itu keluar masuk mobil, motor, dan sekaligus tadi disebutkan menjaga keamanan. Sekaligus berfungsi, Jadi nggak menggantikan ya, maksudnya dua fungsi, parkir dan sekaligus juga jaga keamanan di depan toko itu kita, dan itu tentu perlu digaji dan lain sebagainya. Ada kan standar-standar gajinya kan, UMR sudah ada, UMP dan lain sebagainya. Nah silakan saja, dan ini jelas juga uang pemasukan buat negara, sehingga yang diharapkan bahwa kekurangan defisit anggaran di Bekasi. Dengan angka yang saya ambil contoh dengan angka 100.000 per hari di dalam depan toko retail modern di Bekasi kali 600 bisa 21 miliar satu tahun. 21 miliar. Itu kontribusi real. Tinggal dikurangi cost maintenance untuk alatnya dan cost untuk jukirnya. Dan semuanya juga akan nyaman, aman, dan semuanya juga terjawab. Baik, Pak Arief, berarti ini tugas DPR untuk mengawal nih Pak, supaya kemudian betul-betul terlaksana nih. Tidak hanya kemudian hanya di awal aja, tapi kemudian juga di-maintain. Itu persoalannya, bagaimana Pak? Ya ini memang sebuah awal lah buat kita agar lebih perhatian lah, lebih perhatian ke masyarakat, ke para investasi di Kota Bekasi supaya sama-sama bersinergi lah. Ini tadi disampaikan Pak Roy ini sangat menarik nih hari ini. Saya rasa sebuah pelajaran baru buat pelaku pemerintahan di Kota Bekasi untuk segera menertibkan parkir agar menjadi sebuah pemasukan daerah gitu. Jadi kalau kita baca itu kan 21 miliar itu sebuah bantuan yang cukup besar dari parkir ya, dan menjadi kebanggaan tersendiri ke pihak investasi yang sudah menyumbang cukup besar kepada pemerintah Kota Bekasi. Baik, kita kawal bersama dan semoga kita bisa berharap Kota Bekasi menerapkan parkir elektronik secepatnya dan juga sekonsisten mungkin begitu ya. Amin, Baik, terima kasih Pak Arief dan juga Pak Roy telah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini.